Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema strategi politik nasional, di mana judul yang kita angkat dari tema tersebut adalah permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia mengacu pada RPJMN 2020 sampai 2024. Pendahuluan, latar belakang dari judul ini yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 hingga 2025, sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020 sampai 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan serta dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas atau dalam bahasa Inggris Upper Middle Income Country atau MIC yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang cukup baik. Rumusan masalah pada makalah kali ini adalah: yang pertama, bagaimana rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 sampai 2019 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024 terkait dengan infrastruktur. Yang kedua, bagaimanakah permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia? Yang ketiga adalah bagaimana solusi yang dapat diberikan atas permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia yang mengacu pada RPJMN 2020 hingga 2024. Pengertian politik strategi nasional. Politik strategi nasional adalah politik dan strategi nasional yang membahas tentang pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional ini dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat sehingga lebih mudah dan terarah dalam mencapai tujuan nasional yang sudah direncanakan. Saya Riza Sabto, saya akan menjelaskan mengenai pengertian rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. RPJMN merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan nasional dalam 5 tahun ke depan. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga. Kewilayahannya dan lintas kewilayahannya serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 terdapat 4 pilar, yaitu: pertama, kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Ketiga, struktur ekonomi yang makin maju dan kokoh. 4, terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024 bertemakan Indonesia berpenghasilan menengah sampai tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan, serta memiliki 7 agenda pembangunan, yaitu: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.
Isu kontekstual yang dibahas pada permasalahan ini adalah permasalahan infrastruktur di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni yang pertama adalah permasalahan pada infrastruktur pelayanan dasar, seperti Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki sanitasi terburuk atau tidak layak pada tahun 2017, dan kondisi sanitasi yang buruk dan tidak layak menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya penyakit menular seperti diare. Kemudian yang kedua adalah permasalahan pada infrastruktur ekonomi, seperti jaringan jalan yang belum memadai untuk mendukung pengembangan wilayah, serta pada konektivitas laut, kinerja pelabuhan yang masih belum memenuhi standar, serta belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan atau hinterland. Dan yang terakhir adalah pada konektivitas udara, belum memadainya kapasitas bandara dalam mendukung pengembangan wilayah. Selanjutnya yaitu permasalahan pada infrastruktur perkotaan. Yang pertama yaitu layanan dasar perkotaan, seperti rentannya ketahanan fisik dan sosial kota-kota Indonesia atas perubahan iklim, bencana dan polusi, serta akibat kesenjangan dan kemiskinan perkotaan. Yang kedua yaitu kurang handalnya mekanisme pengendalian pembangunan di perkotaan, ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di perkotaan, tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan yang belum optimal, serta kerangka kebijakan dan regulasi yang belum disusun dengan lengkap oleh pemerintah membuat banyak pihak belum mengetahui regulasi dan aturan tertulis mengenai tata kelola yang baik. Lalu ada analisis dan pemecahan masalah. Dari permasalahan yang terdapat pada beberapa bidang infrastruktur, yang pertama yaitu ada pemecahan masalah dari infrastruktur pelayanan dasar. Terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan, yaitu yang pertama sosialisasi dan menggalakkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, agar masyarakat juga mengelola sanitasi dengan baik dan menjaga lingkungan dengan baik. Yang kedua yaitu menaikkan anggaran fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak. Yang ketiga, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Analisis dan pemecahan masalah. Infrastruktur ekonomi. Membangun jaringan jalan tol di koridor utama logistik, membangun jalan akses menuju simpul transportasi, preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung, transparansi dana pembangunan infrastruktur khususnya daerah tertinggal. 3. Infrastruktur perkotaan. Pengembangan dalam bidang energi pada perkotaan dapat dibangun melalui sistem pengembangan pembangkit berbasis EBT. Public transportation pada daerah perkotaan harus dibenahi dan diperbarui sistemnya dengan melakukan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan. Menerapkan strategi Transport Demand Management atau TDM, pembangunan jaringan jalan, mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan, pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik, serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase perkotaan. Saya, Hapsari Purwandini, akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari presentasi kelompok kami. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yang membahas tentang permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia mengacu pada RPJMN 2020-2024 yaitu yang pertama, pada bidang pelayanan dasar, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, kemudian menaikkan anggaran fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak, kemudian pemerintah dapat menjamin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Kemudian pada bidang ekonomi, yaitu dengan cara melakukan membangun jaringan jalan tol di koridor utama logistik yang dapat digunakan untuk membawa barang logistik keluar kota. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu pada bidang perkotaan, yaitu dengan cara penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan. Melalui pembangunan jaringan jalan, mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan, lalu pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik, serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan. Kemudian untuk saran, kelompok kami mempunyai saran yaitu
Peran pemerintah dalam hal ini menjadi begitu penting karena pemerintah menjadi bagian yang membuat kebijakan dalam hal infrastruktur. Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur guna membantu segi ekonomi dan pelayanan dasar. Pemerintah selaku pengambil keputusan juga harus transparan mengenai pembangunan infrastruktur. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung peran pemerintah dalam mencapai pemerataan pembangunan dan harus selaras serta saling mendukung demi terpenuhinya RPJMN 2020-2024.